Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lovia Puspita Nugraha, NPM 227555020. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat video tentang akuntansi pertanian. Oke, di sini ada judul akuntansi produksi kelapa sawit, yaitu adalah akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk informasi yang relevan dan andal ketika harga pokok produksi di tahap proses produksi tersebut. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasi menjadi 4, yaitu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya upah penolong, dan biaya overhead pabrik. Di dalam lingkungan sistem informasi yang serba terkomputasi, sistem akuntansi tersebut akan didapat secara tepat menangkap sistem biaya produksi yang dikeluarkan. Di sini ada jurnal proses produksi, yang dimana pengumpulan biaya produksi itu ada biaya bahan baku pada persediaan TBS, kemudian BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank, kemudian BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong, kemudian BDP BOP pada persediaan OP atau DLL. Di sini juga ada jurnal pengakuan proses barang jadi, yaitu adalah persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP pada biaya bahan penolong, BDP pada BUP. Kemudian di sini ada pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun, di mana jurnalnya sendiri itu adalah persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, pada BDP biaya tenaga kerja langsung, pada BDP biaya bahan penolong, pada BDP BOP. Dan kemudian ada jurnal penjualan barang jadi, yaitu adalah piutang atau bank pada penjualan dan bahan pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Yang kedua yaitu adalah akuntansi panen kelapa sawit. Apa sih akuntansi panen kelapa sawit itu? Panen sendiri adalah pemotongan tandan buah yang dari pohon sampai dengan pengakuan ke pabrik, yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, mengutip perondolan pemotongan pelepah, pemungutan hasil TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Kemudian secara umum kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa pemanenan, tergantung mutu perawatan. Kemudian pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera busuk. Kemudian sistem panennya itu ada standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemudian berbeda. Dan tandan buah matang minimal harus memiliki 5 berondolan di piringan pertanda buah siap dipanen. Kemudian ada pelapa yang ditunas di 3 pohon bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. TBS dan berondolan disusun rapi di TPH untuk mengangkut ke pabrik. Tangkai buah dipotong menyerupai V. Selanjutnya ada identifikasi biaya panen, yaitu yang pertama ada biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, biaya perawatan TM, dan di sini ada akuntansi panen, semua yang terkait dengan proses panen yang dibebankan pada periode berjalan ya, dan aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Aset biologis jurnalnya tersendiri adalah ada aset biologis TBS pada keuntungan penilaian wajar TBS, persediaan TBS pada aset biologis. Sekian dari saya akhiri. Maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.